Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Fitri Fanawati dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Reza Palevi MPD, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, dan Bapak Dr. Syarifuddin MPD, selaku dosen pembimbing skripsi saya. Di sini saya akan melakukan pemaparan kompilasi terhadap sumber-sumber dalam skripsi saya yang berjudul Perkembangan Kerajinan Batik Besurek di Provinsi Bengkulu pada tahun 2000 sampai 2018. Sebelumnya, sumber-sumber yang sudah saya kutip sudah saya parafrase terlebih dahulu untuk menghindari plagiasi terhadap skripsi saya. Baiklah, yang langsung saja pada bab pertama, yaitu kompilasi bab 1. Pada bab 1 pendahuluan ini, di paragraf pertama, saya mengutip dari jurnal Lutfi Maulana Hakim dengan judul Batik sebagai Warisan Budaya Bangsa dan Nation Brand Indonesia. Nah, saya mengutip pada bagian subbab batik sebagai seni budaya dan identitas bangsa. Di sini sudah saya blok dengan kalimat banyaknya budaya di Indonesia menjadikan bangsa ini memiliki keanekaragam identitas budaya, keberagaman suku, bangsa menjadi salah satu landasan bangsa Indonesia dalam bangun identitas dalam bingkai keanekaragaman budaya. Pemerintah Indonesia telah mengatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebudayaan penting kemajuan bangsa Indonesia. Dan saya parafrase menjadi Indonesia dengan berbagai keragaman di dalamnya memiliki luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan seni, budaya, adat, dan bahasanya di setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri. Tak hanya itu, bermacam ras, suku, agama, serta golongan merupakan bagian dari multikultural Indonesia. Keberagaman tersebut membuktikan bahwa bangsa ini mempunyai identitas yang besar berupa aset budaya dan sejarah yang tak ternilai. Selanjutnya, pada paragraf kedua, pada paragraf kedua, sitasi yang pertama, saya mengambil kutipan dari jurnal Mudra dengan judul Peran Kearifan Lokal Masyarakat Jawa untuk Melestarikan Batik Tradisi di Girilayu, Karanganyar, Indonesia. Dengan penulis yang pertama yaitu Desi Nur Cahyanti, Agus Sacari, Ahmad Haldani, Destiarman. Saya mengutip pada bagian pendahuluan, yaitu mengenai produk budaya merupakan identitas negara yang mampu merepresentasikan tradisi Indonesia. Telah diakui sebagai negara dengan kekayaan dan keragaman produk budaya yang masing-masing memiliki makna filosofis. Dan telah saya parafrase, menjadi identitas budaya merupakan hal yang penting karena fungsinya untuk menunjukkan ciri khas kebudayaan suatu bangsa. Selanjutnya pada sitasi yang kedua, untuk paragraf kedua, saya mengambil kutipan dari jurnal sejarah Citra Leka dengan judul Pengembangan Motif Batik Semarang untuk Penguatan Identitas Budaya Semarang. Di sini saya mengambil pada bagian pendahuluan pada halaman 61 dan sudah saya blok dengan kalimat batik tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi telah dikenal dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Walaupun demikian, asal-usul dan sejarah keberadaan batik Indonesia masih menjadi perbincangan banyak ahli. Dan sudah saya parafrase menjadi, maka dari itu eksistensi budaya dalam suatu komunitas maupun masyarakat dapat menjadi penanda di dalam suatu wilayah. Tanpa identitas, suatu bangsa akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan wilayah luar lainnya. Hasil budaya yang menjadi ikonik adalah batik. Selanjutnya pada paragraf ketiga, saya mengutip
dari jurnal Pena dengan judul Pemaknaan Batik sebagai Warisan Budaya Tak Benda dengan penulis Zahir Widadi. Pada jurnal ini saya mengambil pada subbab makna budaya tak benda batik. Dengan kalimat, kata warisan budaya tak benda mulai banyak digunakan pasca pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2009. Budaya tak benda berarti budaya yang tidak dapat diraba. Dan saya parafrase menjadi warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 adalah batik. Keberadaan batik diagungkan oleh Indonesia agar tidak diklaim milik negara lain. Masih di paragraf ketiga, untuk citasi selanjutnya saya mengambil di jurnal Bisnis dan Kerajinan Strategi Manajemen dengan judul Strategi Survival UMKM Batik tulis Pekalongan di tengah pandemi COVID-19. Studi kasus pada batik pesisir Pekalongan dengan penulis yang Muhammad Rosyada, Anah Wigiawati. Nah, pada citasi kali ini saya mengutip pada bagian yang sudah saya blog dengan kalimat batik adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang patut dijaga kelestariannya sebagai heritage culture sebuah negara yang sudah diakui dan dikukuhkan tanggal 2 Oktober 2009 oleh UNESCO dan menjadi warisan nenek moyang bangsa ini. Batik digaung-gaungkan keberadaannya Indonesia agar tidak diambil dan diklaim milik negara lain. Maka makna dari batik itu sendiri memiliki arti yang sangat kental dan erat dengan kebiasaan adat istiadat dari negara ini. Dan saya parafrase menjadi, maka dari itu batik tersebar hampir di seluruh bagian wilayah Indonesia dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing. Salah satu ciri adalah mengikuti kondisi alam pada setiap daerah yang terus dikembangkan oleh masyarakat sehingga menjadi ciri khas budaya di daerah tersebut. Selanjutnya, pada paragraf selanjutnya saya mengutip dengan judul Filosofi Motif Batik sebagai Identitas Bangsa Indonesia dengan penulis Alicia Amaris Triksi. Saya mengutip pada bagian pendahuluan yaitu dengan kalimat batik sebagai bagian dari budaya Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Merupakan suatu kerajinan dengan nilai seni yang tinggi. Asal-usul lahirnya batik di Indonesia berkaitan dengan berkembangnya kerajinan Majapahit, Solo, dan Yogyakarta. Dan telah saya parafrase menjadi batik dalam penggunaannya di masa sekarang tidak hanya digunakan oleh masyarakat khusus suku Jawa, namun telah berubah menjadi bagian dari pakaian nasional Indonesia yang digunakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Nusantara. Batik telah menjadi identitas yang kuat dan mengakar bagi masyarakat yang lahir dari perjalanan kebudayaan Nusantara, sehingga melahirkan motif dan ciri khas yang memiliki makna tersendiri. Tidak terbatas digunakan pada kalangan tertentu seperti pada masa lalu. Pada paragraf selanjutnya, saya mengutip dengan pada jurnal dengan judul Pelestarian Budaya Batik Nusantara sebagai Identitas Kultural melalui pameran di Museum Batik Pekalongan pada masa COVID-19. Saya mengutip pada bagian pendahuluan yang sudah saya blog dengan kalimat batik juga selalu hadir di berbagai kegiatan mulai dari kegiatan adat, ritual, budaya suatu daerah, dan tentunya menjadi sebuah tradisi dalam kehidupan masyarakat. Hingga saat ini batik masih terus digunakan dan terus memiliki kebaruan dalam motif dan model. Apalagi
untuk beberapa daerah sudah banyak menggunakan batik sebagai salah satu mata pencarian menjanjikan. Dan saya kutip menjadi kain batik sering digunakan dalam berbagai kegiatan, dan saya parafrase menjadi, mohon maaf sebelumnya, eh, kain batik sering digunakan dalam berbagai kegiatan seperti pada acara adat, ritual budaya suatu daerah, dan menjadi sebuah tradisi dalam kehidupan masyarakat. Pada perkembangannya, batik masih terus digunakan dan memiliki kebaruan dalam motif serta model mengikuti perubahan zaman. Beberapa daerah di Indonesia seperti Bengkulu telah lama menggunakan batik sebagai salah satu mata pencarian yang menjanjikan dengan menggabungkan aspek lain seperti pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk paragraf selanjutnya, saya mengutip ada Jurnal Nasional Pendidikan Matematika, JNPM, dengan judul Studi tentang konsep-konsep transformasi geometri pada kain batik Besurek Bengkulu. Saya mengutip pada bagian pendahuluan dengan kalimat Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki banyak hasil kerajinan tangan yang merupakan budaya bangsa, antara lain kain besurek di Provinsi Bengkulu. Kain besurek ini mengandung pengertian besurat atau bertulisan. Dan saya parafrase menjadi Bengkulu adalah salah satu provinsi dari negara kepulauan Indonesia yang memiliki banyak hasil kerajinan tangan, antara lain kain batik besurek. Kain batik besurek ini memiliki artian besurat atau bertulisan. Kain batik besurek merupakan warisan budaya Kota Bengkulu yang harus dilestarikan karena membuat berbagai nilai kehidupan Kota Bengkulu yang diakulturasikan dengan alam serta kebiasaan masyarakat. Baiklah, lanjut dengan paragraf selanjutnya. Saya mengambil dari jurnal UNAS yang dikeluarkan oleh UNAS dengan penulis pertama Muria Herlina Kamaludin Bushevinalti. Pada jurnal ini saya mengutip dengan kalimat berdasarkan sejarah kerajinan kain besurek mulai dikenal oleh masyarakat Bengkulu yaitu pada saat pengasingan Pangeran Sunter Alibasa dan keluarganya di Bengkulu oleh kolonel Belanda. Pada saat pengasingan itu, keluarga Sunter Alibasa membawa bahan dan peralatan membuat batik yang tujuannya untuk mengisi kesibukan selama di pengasingan. Pada saat keluarga Sunter Alibasa melakukan pekerjaan batik, warga Bengkulu melihat dan memperhatikan mereka. Kemudian, warga Bengkulu tersebut tertarik dan minta untuk belajar pada keluarga Sunter Alibasa untuk membuat batik. Kemudian warga Bengkulu belajar membatik sampai bisa. Namanya tetap batik karena batik berasal dari kata jentik yang berarti tulisan. Orang Bengkulu menyebut kata tulisan adalah surek. Dan saya parafrase dan kalimat tersebut saya parafrase menjadi ketertarikan yang dimiliki warga Bengkulu dalam mempelajari batik membuat Ustaz Alibasa memberikan pengajaran berupa cara membuat batik. Maka dari itu pembatik terus bermunculan di daerah Bengkulu. Dalam hal ini masyarakat tetap menamai batik karena batik memiliki arti tulisan yang berasal dari kata jentik dan orang Bengkulu menyebutnya surek. Pada paragraf selanjutnya saya mengutip dari jurnal Klasen dengan judul Kinerja Industri Kain Batik Besurek di Kota Bengkulu. Dan saya mengutip pada bagian kalimat yang sudah saya blog dengan kalimat kain basurek adalah salah satu bentuk batik dari hasil kerajinan tradisional di daerah Bengkulu yang sudah dikenal cukup lama dan telah menjadi ciri khas tersendiri serta menjadi kebanggaan bagi Kota Bengkulu. Kain basurek ini cukup unik yaitu terletak pada ornamen atau motif hiasannya yang berbentuk kaligrafi huruf Arab dan stilisasi flora dan fauna. Dan saya parafrase menjadi batik Basurek menjadi salah satu warisan budaya Provinsi Bengkulu. Basurek juga memiliki keunikan sendiri dari batik sejenis yang berasal dari Pulau Jawa. Basurek mempunyai ciri khas dengan motif yang berbeda untuk menggambarkan batik ini berasal dari Bengkulu. Salah satu yang menjadi ikon Provinsi Bengkulu adalah
motif bunga rafflesia. Selanjutnya yaitu saya mengutip dari jurnal Ekspresi Seni untuk paragraf selanjutnya dengan judul Seni Kerajinan Batik Besurek di Bengkulu dengan penulis Renalis dan Rahmat Rashiton. Oke, saya mengutip pada bagian subbab bentuk produk batik besurek di Penurunan Bengkulu dengan kalimat yang telah saya blok, yaitu batik basurek. Produk batik basurek ini pada awalnya berupa alat perlengkapan adat seperti upacara kelahiran, pernikahan, dan upacara kematian. Produk yang dihasilkan seperti penggendong bayi, tutup kepala atau detar yang digunakan pengiring pengantin pria, menutup jenazah, dan lain sebagainya. Sesuai dengan perkembangan zaman, batik besurek untuk saat ini tidak hanya digunakan sebagai perlengkapan adat, tetapi juga telah digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, seperti perlengkapan rumah tangga, produk fashion, berupa baju, selendang, tas, dan lain sebagainya. Dari kalimat ini, saya parafrase menjadi batik basurek ini pada zaman dulu dipergunakan untuk para bangsawan di daerah Bengkulu dan pejabat-pejabat kerajaan ketika ada acara yang diselenggarakan. Mereka menggunakan songkok yang berwarna biru, namun dengan perkembangan zaman penggunaan warna pun berubah menjadi warna merah. Pada saat itu, raja dan para pejabatnya menggunakan kain besurek yang berwarna biru untuk orang yang meninggal dalam proses penguburan, dan orang yang datang menggunakan kain batik besurek dalam proses acara tersebut. Baiklah, selanjutnya paragraf selanjutnya. Untuk penelitian terdahulu saya menggunakan skripsi oleh Sheila Desmayanti, yaitu adapun penelitian terdahulu yang ditulis oleh Sheila Desmayanti pada tahun 2020 dengan skripsi yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Kerja Bank Indonesia dalam Mengembangkan Usaha Kecil Mikro Batik Besurek di Bengkulu. Membahas tentang pelaksanaan program kerja Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil mikro batik besurek di Kota Bengkulu sudah mengalami kemajuan dan berjalan dengan baik. Untuk beberapa UKM dahulunya sempat vakum dan saat ini telah beroperasi kembali. Dan untuk penelitian terdahulunya, yang selanjutnya saya mengutip dari penelitian jurnal Ecombis Review, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, dengan judul Strategi Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Batik Besurek untuk meningkatkan daya saing pelaku industri kreatif kerajinan batik besurek di Kota Bengkulu. Nah, selanjutnya ditulis oleh Helfoni, Mahrina, dan Nina Yulia Nasari pada tahun 2021 dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis yang berjudul Strategi Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Batik Besurek untuk meningkatkan daya saing pelaku industri kreatif kerajinan batik besurek di Bengkulu. Artikel ini membahas tentang agar para pengusaha melaksanakan diverifikasi terhadap produk ataupun pasarnya. Pengembangan industri kreatif batik besurek di daerah Provinsi Bengkulu diharapkan bisa lebih dicermati lagi oleh pemerintah dan memberikan pelatihan berupa cara dalam batik kepada masyarakat, memberikan akses modal untuk para pelaku industri dalam meningkatkan usaha agar mampu bersaing dengan industri sejenis di wilayah lain, sehingga dapat membantu dan mendongkrak ekonomi daerah. Dan selanjutnya yaitu untuk penelitian terdahulu yang terakhir saya menggunakan penelitian terdahulu dari saudara Muhammad Dependra, yaitu kain batik besurek di Kota Bengkulu yang ditulis oleh Muhammad Dependra, Pak Syarifudin, dan Ibu Aulia Noveni Dita pada tahun 2020 dalam Keraton Journal of History, Education, and Culture. Studi ini menguraikan nilai dan arti dari macam-macam motif batik besurek beserta makna yang terkandung. Selain itu, perkembangan batik besurek sebagai pakaian dinas wajib bagi pegawai negeri sipil
yang ada di Provinsi Bengkulu turut diuraikan. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa batik Busuri merupakan mahakarya yang diwarisi oleh masyarakat Bengkulu. Baiklah, selanjutnya masuk pada kompilasi bab 2. Pada paragraf pertama untuk bab 2, bagian tinjauan pustaka, saya mengambil kutipan dari buku yang ditulis oleh Dr. Afi Purnawi, MPD, dengan judul Psikologi Perkembangan. Saya mengutip dari buku dengan kalimat secara etimologi, psikologi artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Berbicara tentang hal jiwa, terlebih dahulu kita harus bisa membedakan antara nyawa dan jiwa. Nyawa adalah daya jasmania yang adanya pada hidup jasmani dan menimbulkan perbuatan badania, yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses belajar. Misalnya, insting, refleks, nafsu, nyawanya, sedangkan jiwa adalah daya hidup rohaninya yang bersifat abstrak yang menjadi penggerak dan pengatur sekali yang perbuatan-perbuatan pribadi. Dan saya parafrase menjadi perkembangan merupakan proses perubahan kompleks pada individu dan kelompok secara bertahap menuju tingkat yang lebih baik lagi. Dalam perkembangan, budaya dapat ditelusuri dengan ada faktor berpengaruh, yakni pertumbuhan serta proses itu sendiri. Faktor kesejarahan dan geografis menjadi salah satu pengaruh dalam perkembangan kebudayaan. Untuk paragraf kedua pada bab 2, saya mengutip selanjutnya untuk paragraf saya mengutip dari Journal of Business and Social Science dengan kalimat pada subbab definition of development dengan kalimat menggunakan bahasa Inggris, yaitu the term development has various meanings to different people and can be explained in different contexts. For example, the development needs of a starving population must be different from those where there is sufficient nutrition. Dan sudah saya artikan dan parafrase menjadi berbagai orang dapat mengartikan perkembangan dalam konteks yang berbeda. Contohnya kebutuhan hidup penduduk selalu mengarah kepada perekonomian yang sering kali menjadi ukuran dalam hal peningkatan tahunan produk-produk nasional. Masyarakat menjadi objek yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk paragraf selanjutnya yaitu saya mengutip dari Kistanto dengan judul tentang konsep kebudayaan. Saya mengutip pada bagian pendahuluan yaitu dengan kalimat manusia dan kebudayaan tak terpisahkan secara bersama-sama menyusun kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial budaya menjadi masyarakat. Masyarakat manusia melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan. Tak ada manusia tanpa kebudayaan, dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa manusia. Tak ada masyarakat tanpa kebudayaan, dan tak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Dan saya parafrase menjadi kebudayaan dan manusia tidak dapat dipisahkan karena bersama-sama dalam menyusun kehidupan. Masyarakat merupakan himpunan masyarakat merupakan himpunan manusia satuan sosial budaya. Kebudayaan menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan merupakan reka cipta manusia
dalam masyarakat nyata ada manusia tanpa kebudayaan, begitupun juga sebaliknya. Dan para paragraf selanjutnya, pada citasi yang pertama saya mengutip dari Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dengan judul Manusia dan Kebudayaan, Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban Manusia dan Sumber Penghidupan. Saya mengutip pada bagian pengertian kebudayaan dengan kalimat, secara etimologi kata kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa Sangsekerta. Dari akar kata budi tunggal, jamaknya adalah budaya yang diartikan menjadi kebudayaan yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran manusia. Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata Latin colore, artinya mengolah dan mengajarkan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu colore dan culture diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Dan saya parafrase menjadi secara etimologi kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta, berasal dari kata budi yang artinya akal, budi, pikiran. Ada istilah culture, artinya kebudayaan berasal dari Latin colore yang mengolah atau mengajarkan. Selanjutnya, pada citasi selanjutnya saya menggunakan kutipan dari Jurnal Pendidikan dan Sejarah dengan judul Pemanfaatan Seni Kerajinan Lakuer yang bernilai tradisi lokal sebagai kerajinan Palembang. Saya mengutip pada bagian pendahuluan kesenian, yakni dengan kalimat kesenian yakni adalah produk dari budaya yang berperan begitu penting yang merupakan perwujudan dari khasan suatu tempat, salah satunya yakni seni kerajinan. Setiap daerah mempunyai seni kerajinan dengan ciri khasnya masing-masing. Kekhasan ini muncul dari faktor sejarah, budaya, bahkan alam. Ketiga faktor tersebut memiliki peran yang penting sebagai fondasi hadirnya seni kerajinan setiap daerah di Indonesia. Dan saya parafrase menjadi kolore dan culture diartikan sebagai kegiatan manusia dan daya mengubah dan mengolah alam. Kebudayaan merupakan bentuk fenomena universal masyarakat dan daerah memiliki budaya meskipun dengan corak dan bentuk yang berbeda-beda. Pada paragraf selanjutnya saya mengutip dari jurnal Humanika dengan judul Pergeseran Nilai-nilai Budaya pada Suku Bonai sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai, Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Saya mengutip pada bagian yang sudah saya blok dengan kalimat menurut Koncaningrat pada tahun 2009 halaman 67, kebudayaan daerah sama dengan konsep suku bangsa. Suatu kebudayaan tidak terlepas dari pola kegiatan masyarakat. Keragaman budaya daerah bergantung pada faktor geografis. Semakin besar wilayahnya, maka makin kompleks perbedaan kebudayaan satu dengan yang lain. Jika kita melihat dari ujung Pulau Sumatera sampai ke Pulau Irian, tercatat sekitar 300 suku bangsa dengan bahasa, adat istiadat, dan agama yang berbeda. Dan saya parafrase menjadi, menurut Koncaningrat, mengenai kebudayaan daerah sama dengan konsep suku bangsa. Budaya tidak terlepas dari pola kehidupan masyarakat, juga keragamannya tidak terlepas dari faktor geografis. Semakin luas wilayah perbedaan kebudayaan terlihat kompleks dengan daerah lainnya. Dari Pulau Sumatera sampai dengan Irian, sekitar 300 suku bangsa, agama, bahasa memiliki perbedaan adat istiadat. Baiklah, pada paragraf selanjutnya saya mengutip dari Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat
dengan judul Pengembangan Kerajinan Tangan Berbasis Kearifan Budaya di Pekenjeng, Kabupaten Garut. Saya mengutip ada kalimat hasil dan pembahasan. Menurut Sugiono dan kawan-kawan pada tahun 2008, kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan seperti tikar, anyaman, dan sebagainya. Barang-barang sederhana biasanya mengandung unsur seni, dapat pula didefinisikan sebagai usul kecil-kecilan yang dikerjakan di rumah. Sementara itu, kerajinan tangan adalah kegiatan membuat barang-barang sederhana dengan menggunakan tangan. Salah satu bentuk kerajinan tangan dan di bumbu bambu adalah kerajinan anyaman bambu. Dan saya parafrase menjadi, menurut Sugiono, kerajinan merupakan suatu hasil berupa barang yang didapatkan dari keterampilan tangan seperti tikar, anyaman, dan lainnya, serta menggunakan bahan-bahan yang terkadang mudah untuk ditemui. Biasanya barang-barang sederhana mengandung unsur seni serta diartikan sebagai usaha kecil-kecilan yang dikerjakan di rumah. Paragraf selanjutnya saya mengutip dari Journal of Lifelong Learning dengan dengan judul Upaya untuk Mengembangkan Keterampilan Kerajinan Tangan. Saya mengutip pada bagian, adapun Citrosupomo mengemukakan pengertian kerajinan dalam arti umum dan budaya sebagai berikut. Yang pertama, arti kata umum kerajinan adalah sesuatu keterampilan yang menghubungkan dengan suatu pembuatan barang yang harus dikerjakan secara rajin dan teliti, biasanya dikerjakan dengan menggunakan tangan. Dan yang kedua, arti dalam budaya, kerajinan berhubungan erat dengan sistem upacara kepercayaan, pendidikan, kesenian, teknologi, peralatan, bahkan juga mata pencarian. Dan saya parafrase menjadi, menurut Citrosupomo mengemukakan kerajinan dalam pengertian umum merupakan keterampilan yang menghubungkan dengan pembuatan barang. Harus dilakukan secara teliti dan rajin. Keterampilan ini dilakukan dengan tangan. Kerajinan dalam budaya mengartikan hubungan erat kepada sistem upacara kepercayaan, kesenian, teknologi, peralatan, bahkan juga pencarian. Pada paragraf selanjutnya, untuk citasi yang pertama, saya mengutip pada jurnal yang berjudul Sosialisasi Pemanfaatan Kerajinan Tangan Menggunakan Stik Es Krim. Saya mengutip pada bagian tinjauan pustaka dengan kalimat, kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Kerajinan sering diartikan sebagai suatu seni yang sering disebut sebagai seni kriya. Seni kriya sendiri berasal dari kata kriya yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya perbuatan atau pekerjaan. Dan saya parafrase menjadi, kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan kegiatan dibuat dari tangan yang menjadikan sebuah hasil barang. Sering juga diartikan sebagai suatu seni, yakni kriya. Kriya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya perbuatan atau pekerjaan membuat. Dan untuk citasi selanjutnya, saya mengutip dari jurnal yang berjudul Pemanfaatan Seni Kerajinan Lakuer yang bernilai tradisi lokal sebagai kerajinan Palembang. Saya mengutip pada bagian, selain itu kerajinan ini merupakan salah satu subsektor dari industri kreatif yang cukup berkembang di Indonesia. Salah satunya dengan hasil terbentuk macam-macam jenis serta bentuk balikan corak kesenian yang merupakan cerminan identitas. Dan saya parafrase, ahli seni lainnya mengatakan kerajinan merupakan keterampilan tangan karena menurutnya energi atau kekuatan keterampilan tangan menghasilkan suatu hiasan ataupun bentuk benda yang cantik. Dapat juga dijadikan sebagai produk usaha yang menjanjikan hasilnya. Pada paragraf selanjutnya, bagian subbab sejarah kain batik, di paragraf yang kedua, saya mengutip pada jurnal yang berjudul Batik sebagai Identitas Kultural Bangsa Indonesia di Era Globalisasi.
dengan penulis Iskandar dan Eni Kustia. Saya mengutip pada bagian kalimat yang berterakan, meskipun kata batik dirujuk dari bahasa Jawa, namun asal-muasal batik sesungguhnya masih menjadi misteri dan masih perdebatan sampai saat ini. Pada tahun 1677 terdapat bukti sejarah mengenai perdagangan sutra dari Cina ke Jawa, Sumatera, Persia, dan Hindustan. Selain itu juga terdapat catatan-catatan tertulis mengenai ekspor batik dari Jawa ke Malabar pada catatan tahun 1516. Di susul tahun 1518, di dalam catatan itu dikatakan mengenai kain-kain warna indah yang disebut tulis, yang dalam bahasa Indonesia juga berarti tulis. Dan saya parafrase menjadi, batik masih menjadi misteri asalnya dari mana dan menjadi perdebatan hingga kini. Meski kata batik didapatkan dari bahasa Jawa, terdapat bukti sejarah pada tahun 1677 mengenai perdagangan sutera dari Cina ke Jawa, Persia, Sumatera, dan Hindustan. Catatan-catatan juga tertulis mengenai ekspor batik dari Jawa ke Malabar tahun 1516 dan 1518. Dikatakan mengenai kain yang diwarna indah. Dalam catatan tersebut ditulis dalam bahasa Jawa namun memiliki arti Indonesia yang sama. Pada paragraf selanjutnya, saya mengutip dari jurnal yang berjudul Sejarah Batik dan Motif Batik di Indonesia. Saya mengutip pada bagian sebab sejarah perkembangan batik dengan kalimat batik adalah budaya khas bangsa Indonesia yang sudah dikenal sejak zaman dulu dan diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat dunia pun mengakui bahwa batik adalah milik bangsa Indonesia karena adanya pengakuan dari UNESCO. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Masterpiece of the oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 2 Oktober 2009. Dan saya parafrase menjadi, batik adalah budaya khas bangsa Indonesia yang sudah dikenal sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-benda sejak tanggal 2 Oktober 2009. Selanjutnya yaitu eh, selanjutnya saya pada paragraf selanjutnya saya mengutip kalimat ini di website official Dikbud Bengkulu prof.go.id. Baiklah, untuk paragraf ini saya mengambil dari situs resmi Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Dan selanjutnya, paragraf selanjutnya saya mengutip dari jurnal yang berjudul Seni Kerajinan Batik Busuri di Bengkulu dengan kalimat, batik Busuri di Kota Bengkulu ini bentuknya berbeda dengan daerah seni kerajinan batik lainnya. Batik Busuri yang ada di Bengkulu merupakan kain batik yang dibuat dengan menggunakan motif-motif yang terdiri dari tulisan Arab yang dipadukan dengan motif flora, fauna, dan benda alam lainnya. Keberadaan ornamentasi yang dipaparkan di atas merupakan ciri khas kerajinan batik di daerah Bengkulu. Dan saya parafrase menjadi,
Batik Besuri asal Kota Bengkulu memiliki bentuk yang berbeda dengan kerajinan lokal lainnya. Batik dibuat dengan motif tersusun dari motif Arab, terinspirasi dari flora, fauna, dan benda-benda alam lainnya. Kehadiran ragam hias di atas menjadi ciri khas batik daerah Bengkulu. Selanjutnya yaitu saya mengutip dari buku keluaran Bank Indonesia yang berjudul Warisan Luhur Kain Besure Bengkulu. Saya mengutip pada paragraf kedua, sejarah pertama kali lahirnya kain busur di Bengkulu belum diketahui secara pasti karena belum ada literatur khusus yang menyebutkan hal ini. Hanya saja dari cerita yang beredar dari generasi ke generasi di masyarakat Bengkulu, terutama cerita dari pemuka adat dan pemuka masyarakat Bengkulu disebutkan bahwa kain busur ini sudah ada sejak lama dan selalu menjadi tradisi yang digunakan pada upacara-upacara adat. Dan saya parafrase menjadi sejarah awal pertumbuhan kain busure di daerah Bengkulu belum diketahui secara pasti bagaimana perkembangannya, namun menurut orang-orang tua tempo dulu, pemuka adat dan pemuka masyarakat Bengkulu dalam penggunaan kain batik Busuri sudah sejak lama dan terlihat selalu dipakai pada upacara-upacara adat yang diselenggarakan khususnya di Kota Bengkulu. Selanjutnya, untuk paragraf selanjutnya yaitu saya mengambil dari sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dengan pemaparannya, dan selanjutnya saya mengambil dari paragraf saya mengambil juga dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dengan tabel dan saya uraikan dengan penjelasan, yaitu Bengkulu terdiri dari 9 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Slebar dengan luas wilayah area 46,36 km. Kecamatan luas wilayahnya kecil yaitu Segara 2,76 km. Kecamatan yang wilayah terjauh dari kota adalah Kampung Melayu yang terdekat dari kota yaitu Kecamatan Teluk Segara. Paragraf selanjutnya saya mengutip dari jurnal yang berjudul Sistem Informasi Geografis untuk Analisis Persebaran Pelayanan Kesehatan di Kota Bengkulu. Saya mengutip pada bagian pendahuluan dengan kalimat Kota Bengkulu merupakan ibu kota provinsi yang pada saat ini sedang berusaha untuk berkembang menjadi sebuah kota yang lebih maju dan lebih baik. Banyak hal dan informasi yang perlu diketahui dari Kota Bengkulu. Kondisi Kota Bengkulu yang semakin maju membuat pelayanan terhadap masyarakat ikut meningkat. Kemajuan teknologi informasi serta tingkat pendidikan masyarakatnya yang tinggi menuntut Kota Bengkulu untuk dapat memberikan pelayanan. Dan diparafrasa menjadi Kota Bengkulu saat ini merupakan ibu kota provinsi yang berada di ambang perkembangan menjadi kota yang lebih maju dan baik. Banyak informasi untuk mengetahui banyak hal dari Kota Bengkulu. Situasi yang semakin canggih mengarah pada peningkatan layanan masyarakat. Kemajuan teknologi, informasi, dan tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi. Kota Bengkulu harus dapat memberikan layanan serta solusi cepat untuk mendukung masyarakat. Selanjutnya untuk iklim saya juga mengambil pada website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, dan penjabarannya musim di Provinsi Bengkulu dikenal dengan dua musim, yaitu musim hujan pada bulan Desember hingga Maret, musim kemarau hingga Juni hingga September, sedangkan April Mei Oktober merupakan bulan transisi antara peralihan. Rata-rata suhu maksimum suhu pada tahun 2017 adalah 27,7 Celcius pada bulan April, sedangkan suhu terendah di bulan Januari sebesar 26,1 Celcius. Kecepatan angin rata-rata pada tahun 2017 adalah 3.000 km per jam, 300 km per jam, dibandingkan dengan 400 km per jam setiap bulan kecuali bulan Juni. Selanjutnya juga pada demografi saya mengambil pada website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, dan penjabarannya begitu pun juga dengan paragraf selanjutnya.
Pada paragraf selanjutnya, pada suatu lembaga pendidikan, saya mengutip dari jurnal Indonesian Journal of Social Science Education dengan kutipan, dan selanjutnya saya mengutip dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu juga untuk beberapa sumber ini. Dan selanjutnya pada paragraf selanjutnya, yaitu saya mengutip pada jurnal yang berjudul Pendekatan Kebudayaan dalam Penelitian Pendidikan Seni. Saya mengutip pada bagian subbab kebudayaan mengenai berbicara mengenai berbicara kebudayaan memang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kebudayaan dan masyarakat ibarat seperti mata uang yang tiap-tiap sisinya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kebudayaan tidak akan lahir tanpa adanya masyarakat. Di satu segi, masyarakatlah yang dengan kesepakatan bersama antar warganya melahirkan suatu kebudayaan. Namun, demikian di segi yang lain, masyarakat tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya secara bermartabat dengan menggunakan kebudayaan yang diciptakan sendiri. Penggunaan yang lahir dan diciptakan oleh masyarakat tanpa disadari telah menjadi warga masyarakat pemiliknya untuk tunduk menjadikannya sebagai pedoman dalam mengatasi tantangan sumber daya lingkungan hidup dan perubahan. Dan saya parafrase menjadi budaya memiliki nilai yang sangat penting dalam cara mereka menjalani kehidupannya, baik secara individu maupun sebagai masyarakat. Dan tanpa budaya, masyarakat tidak memiliki identitas keberadaan yang berharga, tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai sistem kesetaraan kehidupan yang menjadi acuan serta sebagai tindakan berlaku untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan. Dan paragraf selanjutnya dan kita masuk pada bagian bab 3 metodologi penelitian. Untuk paragraf pertama, untuk citasi yang pertama saya mengambil dari buku dengan judul Metode Sejarah edisi revisi 2020 dengan penulis Herlina, Profesor Dr. Nina Herlina, MS. Dengan kalimat yang dikutip, yaitu tujuan ini bisa dicapai dengan menggunakan metode sejarah. Menurut Gilbert J. Cunningham, metode sejarah diartikan sebagai seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan suatu sintesis umumnya dalam bentuk tertulis dan hasil yang dicapai. Dan saya parafrasekan menjadi dalam sebuah penelitian sejarah harus ada metodologi yang tak lazim juga disebut metode sejarah. Metode berarti cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Pendapat lainnya, dan untuk citasi selanjutnya, saya mengutip dari buku juga, yaitu yang berjudul Metodologi Penelitian Sejarah, dengan kalimat kata metode berasal dari bahasa Yunani yakni metodos yang berarti cara atau jalan. Dalam kaidah ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja atau prosedur yang berkaitan memahami objek yang menjadi sasaran ilmu bersangkutan. Penelitian dalam penulisan sejarah dilakukan secara ilmiah, maka penelitian dan penulisan sejarah menggunakan metode sejarah. Metode adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan objek atau cara untuk berbuat dan mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem terencana dan teratur. Metode selalu erat hubungannya dengan prosedur, proses, atau teknik yang sistematis untuk melakukan penelitian disiplin tertentu. Dan saya parafrase menjadi pendapat lainnya, metode penelitian. Penelitian sejarah merupakan seperangkat aturan serta prinsip sistematis untuk menemukan sumber sejarah dengan efektif. Penelitian kritis juga mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Baiklah, paragraf selanjutnya berjudul dikutip dari jurnal yang berjudul Penelitian Sejarah Relasi Publik, Konsep dan Metodologi.
dengan kutipan, yaitu dalam penyusunan strategi dan relasi publik, sejarah dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan kegagalan aktivitas terdahulu, metode yang pernah digunakan dalam praktik, lalu secara khusus untuk dunia relasi publik mendapatkan pemetaan aktivitas relasi publik dan kaitannya dengan berbagai bidang ilmu lain yang secara praktis memang senantiasa berkolaborasi dengan dunia relasi publik, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan bidang ilmu lain ternyata memiliki kaitan dengan relasi publik. Akibat lainnya adalah perkembangan teori relasi publik menjadi lambat dibanding dengan berbagai teori sosial. Dan siapa fase menjadi sementara itu menurut Anja Bakir mengatakan metode sejarah sebagai kerangka sistematis prinsip dan desain hukumnya untuk mengefektifkan pencarian sumber, merupakan materi sejarah, memberi kritikan, menilai sintesis yang adalah generalisasi dalam bentuk format tulisan agar mencapai hasil yang baik. Metodologi sejarah juga dapat didefinisikan bersama logika suatu secara observasi untuk menilai fakta-fakta, mengatakan dengan tegas data yang didapatkan serta mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu saya mengutip dari jurnal yang berjudul Metodologi Penelitian Sejarah dengan kalimat sejarah secara itu berasal dari bahasa Arab, itu berasal dari kata sejaratun, yang artinya sejarah adalah sebuah runtutan peristiwa terjadi suatu dari akar hingga kejadian peristiwa. Sementara itu sejarah berasal dari bahasa histori, berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu histori memiliki arti kata apa yang diketahui karena pendidikan. Kemudian pengetahuan yang dimaksud tentunya adalah pengetahuan mengenai sebagai berbagai kejadian. Dan saya parafrase menjadi kemudian menurut kamus The Election Webster Dictionary of the English Language, itu dia merupakan suatu cara untuk berbuat sesuatu. Metode juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode yang berarti cara. Dalam sebuah penelitian sejarah memiliki metodologi penelitian dan memiliki metode sendiri, yakni metode sejarah. Metode sejarah ini lain akan mengkaji keaslian sumber data sejarah, kebenaran informasi sejarah, dan bagaimana dilakukan interpretasi terhadap sumber sejarah tersebut. Selanjutnya saya mengutip dari jurnal yang berjudul Langkah-langkah heuristik dalam metode sejarah di era digital. Dengan paragraf awal yaitu pengertian heuristik dalam konteks metode sejarah adalah kegiatan mencari sumber-sumber, mendapatkan data atau materi sejarah atau evidensi sejarah. Heuristik merupakan suatu teknik, suatu keterampilan dan seni dalam mencari dan menemukan sumber. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa heuristik merupakan langkah awal dalam metode sejarah berupa aktivitas mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber sebanyak mungkin untuk dijadikan bahan memasuki tahap selanjutnya dalam penelitian sejarah. Dan saya parafrase menjadi dalam metode sejarah, langkah pertama adalah heuristik. Heuristik berkenaan dengan pencarian sumber-sumber sejarah yang akan ditulis orang peneliti. Selanjutnya, sumber sejarah ialah bahan yang bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Peristiwa yang terjadi di masa lampau adalah meninggalkan jejak-jejak, peninggalan bukti yang menyangkut kehidupan masyarakat manusia yang dijadikan objek untuk diteliti. Selanjutnya yaitu jurnal dan berjudul Islamisasi di kawasan Laut Sulawesi pada abad ke-19. Dengan kutipan awal yaitu heuristik kritik interpretasi dan instrumen untuk menjawab permasalahan yang disampaikan. Metode tersebut yang bersifat analisis kualitatif menggunakan sumber primer dan sekunder pengumpulan data yang telah dilakukan. Sumber utama dalam tulisan ini merupakan arsip dokumen dan naskah serta beberapa buku pendukung untuk menganalisis proses Islamisasi yang berlangsung, khususnya sebenarnya Laut Sulawesi. Dan saya parafrase menjadi sejalan dengan pendapat di atas, mendefinisikan heuristik sebagai kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah. Heuristik merupakan suatu teknik seni dan bukan suatu ilmu, maka itu heuristik tidak memiliki peraturan umum. Heuristik adalah penampilan menemukan, memperinci, menangani, dan merawat catatan.
Selanjutnya yaitu jurnal dari politik etis dan pengaruhnya bagi lahirnya pergerakan bangsa Indonesia. Dengan kutipan awal yaitu kritik ada dua macam, yaitu kritik ekstern, kritik intern. Kritik ekstern adalah menyelidiki untuk menentukan keaslian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan limawi satu hal, sedangkan kritik intern adalah menunggu penentuan dapat tidaknya keterangan dalam dokumen digunakan sebagai fakta sejarah. Disimpulkan bahwa kritik intern dilakukan untuk mencari keaslian isi sumber atau data guna memperoleh suatu kebenaran atau kekeliruan yang terjadi, sedangkan kritik ekstern bertujuan untuk mencari keaslian sumber yang ditelusuri melalui kritik intern. Dan saya berfase menjadi 6 pernyataan yang berhubungan dengan kritik sumber, yaitu sumber dibuat di mana, sumber dibuat, siapa yang membuatnya, dari bahan apa, sumber dibuat, apakah sumber dalam bentuk asli, dan nilai apa yang ada di dalamnya sebagai bukti. Intinya kritik sumber dalam penelitian sejarah adalah untuk menyeleksi data agar mendapatkan hal fakta. Kritik sumber memiliki dua bentuk, yaitu kritik eksternal dan kritik intern. Selanjutnya yaitu kutipan dari jurnal edukatif, jurnal ilmu pendidikan, dengan judul Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan sampai Orde Lama. Dengan kutipan awal yaitu kritik intern dan ekstern, yang dimana hal ini merupakan proses pengumpulan sumber-sumber data untuk kajian pendidikan di era kemerdekaan dan Orde Lama. Lalu data yang diperoleh dalam bentuk tulisan atau penulisan dilakukan proses kritik untuk melihat apakah data yang diperoleh cocok dan dipercaya serta otensitas yang terdapat pada materi itu jelas dan berkualitas. Dan di parafrase menjadi paragraf baru, yaitu kritik internal lebih jauh lagi mengkaji mengenai isi dokumen. Maksudnya ialah ingin mempertanyakan apakah informasi yang ada dalam dokumen tersebut benar dan dapat dipercaya, kredibel dan reliable, serta dianggap sebagai kritik yang lebih tinggi. Kritik intern berkenaan dengan kredibilitas itu dari sumber yang telah didapat, apakah layak dipercaya atau tidak, karena itu kritiknya lebih banyak kepada isi tentang narasi yang disebutkan tersebut. Selanjutnya saya mengutip dari buku, paragraf selanjutnya yaitu mengenai dengan metodologi sejarah, memikirkan bagaimana menguji sumber-sumber itu agar menghasilkan fakta keras, hard fact, Gilbert and Rackham. Dengan demikian sumber sejarah dapat digunakan dengan aman. Dalam hal ini selalu diingat bahwa sumber itu harus, yang pertama, dapat dipercaya, kredibel, yang kedua penguatan saksi mata, eyewitness, ketiga benar, truth, keempat tidak dipalsukan, unfabricated, kelima handal, reliable. Terdapat dua jenis kritik sumber, eksternal dan internal. Kritik eksternal dimaksud untuk menguji otensitas keaslian suatu sumber. Kritik internal dimaksud untuk menguji kredibilitas dan reliabilitas suatu sumber. Dan di parafrase menjadi kalimat menurut Sumargono, kritik ekstern peneliti melakukan pengujian asli atau tidaknya sumber melalui segi fisik dari sumber yang didapatkan. Jika sumber adalah dokumen tertulis, harus diteliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya, serta segi penampilan luar lainnya. Potensitas minimal dapat diuji berdasarkan 5 pertanyaan pokok, yaitu kapan sumber dibuat, di mana sumber dibuat, siapa yang membuat, dari bahan apa sumber dibuat, apakah bentuk sumber itu asli atau sudah direplika. Paragraf selanjutnya yaitu dari jurnal yang berjudul The Pattern of Relation of Muhammadiyah and Parmusi. Dengan kutipan yaitu ada dua kategori kritik sumber yang perlu dilakukan dalam penelitian ini, yakni kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan dengan menguji keaslian, otentisitas sumber. Sebaliknya, kritik intern diadakan untuk menguji tingkat kepercayaan, kredibilitas sumber. Dan saya parafrase menjadi kritik ekstern berkenaan dengan persoalan asli, otentik, atau suatu tentang sumber yang bersifat keaslian dirinya. Maka itu dalam kritik sumber ekstern menyatakan sebagaimana yang ada pada bagian kertas yang digunakan terhadap sumber, apakah sesuai zaman, bagian tintanya, gaya tulisannya, serta tanda tangannya harus disesuaikan sesuai fakta yang tertera. Selanjutnya yaitu saya mengutip jurnal yang berjudul
hermeneutika, sebuah metode interpretasi dalam kajian filsafat sejarah. Saya mengutip pada bagian interpretasi dan menghubungkan setiap teks yang dianggap memiliki berkaitan satu sama lain. Bagian terakhir yang menuliskannya, namun perlu diperjelas bahwa dalam menuliskan hasil dari interpretasi peneliti tidak serta-merta hanya menuliskan hasil yang didapatkan di dalam buku, melainkan juga memasukkan gagasan kritis yang dimiliki peneliti sehingga munculkan sebuah nilai kebaruan dalam penulisan artikel ini. Pada tahap ini, penulisan dan saya parafrase menjadi interpretasi disebut juga penafsiran atau analisis sejarah. Penafsiran dalam interpretasi maksudnya adalah penafsiran antara makna, fakta, dan hubungan dengan fakta lainnya. Entah digunakan untuk membandingkan data, peneliti harus berusaha mengetahui apa saja faktor sebab akibat terjadinya peristiwa tersebut dengan baik sehingga tidak terjadi adanya kesalahan. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk pada bagian historiografi. Saya mengambil dari buku Historiografi Islami dengan judul dan penulisnya Wahyu Iriana, dan kutipan awal yaitu secara inti historiografi sebagai lahan akhir dari prosedur langkah-langkah melihat sejarah. Historiografi sebagai pengajian karya-karya sejarah yang pernah ditulis atau pengajian tentang yang bersifat subjektif atau sejarah penulisan sejarah atau sejarah dari sejarah. Tujuan inti dari sejarah adalah rekonstruksi sejarah. Dan saya parafrase menjadi historiografi bukan ilmu pelajari praktik ilmu sejarah. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk termasuk dalam pelajari metodologi sejarah serta perkembangan sejarah sebagai suatu disiplin akademik. Historiografi memiliki dua makna. Pertama, penulisan sejarah. Kedua, sejarah penulisan sejarah. Selanjutnya yaitu saya mengutip dari jurnal yang berjudul Historiografi Harosihan Anwar dalam penulisan sejarah di Indonesia tahun 1945 sampai 2011. Saya mengutip pada bagian pendahuluan yaitu dengan kutipan awal, historiografi merupakan penulisan sejarah yang didahului oleh penelitian analitis terhadap peristiwa-peristiwa di masa silam. Penelitian dan penulisan sejarah itu berkaitan pula dengan latar belakang teoritis, latar belakang wawasan, latar belakang metodologis penulisan sejarah, latar belakang sejarawan atau penulis sumber sejarah, aliran penulisan sejarah yang ini digunakan, dan lain sebagainya. Dan saya parafrasekan menjadi historiografi adalah cara penulisan pemaparan atau pelaporan hasil dari penelitian sejarah yang sudah dilaksanakan. Penulisan hasil ini hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal perencanaan sampai dengan akhir. Menarik kesimpulan, penulisan sejarah atau historiografi menjadi sarana mengkomunikasikan hasil penelitian yang telah diungkap, diuji, serta diinterpretasi. Selanjutnya yaitu saya mengambil dari jurnal yang berjudul Literasi Digital, Pelaku Interaksi Sosial Masyarakat terhadap pengalaman nilai kebinekaan melalui diseminasi media sosial. Melalui media sosial, perilaku dan interaksi sosial masyarakat terhadap penanaman nilai-nilai kebinekaan dan implementasi penanaman nilai-nilai kebinekaan masyarakat Bengkulu. Jenis ini itu kan ini pertama ya. Lanjutlah. Tunggu. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian selanjutnya, metode penelitian. Saya mengambil kutipan dari jurnal Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, studi kasus perempuan pekerja sawah di Desa Lemo
Barat Kecamatan Tambariri, Timur Kabupaten Minahasa. Saya mengutip pada bagian definisi ekonomi secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ilmu ekonomi banyak dipelajari dan sering diasosiasikan dengan keuangan rumah tangga. Arti kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga rumah tangga, serta nomos yang berarti peraturan, aturan, hukum, hingga ekonomi menurut istilah katanya adalah aturan rumah tangga menuju rumah tangga. Dan saya parafrase menjadi definisi ilmu ekonomi secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi ekonomi, distribusi, konsumsi terhadap barang dan jasa. Ilmu ekonomi banyak dipelajari dan sering diasosiasikan dengan keuangan rumah tangga. Pengertian ekonomi menurut Robbins merupakan sebuah studi tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dihadapkan dengan ketersediaan sumber daya supaya mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu saya mengutip dari jurnal yang berjudul Pendekatan Sejarah dalam Studi Ekonomi Islam. Saya mengutip pada bagian ekonomi positif yang menekankan pada senyatanya terjadi atau relatif semula, sedangkan sementara ekonomi normatif pada abad yang seharusnya dilakukan apa yang semestinya terjadi. Keharusan ini berdasar atas nilai dan norma tertentu baik secara implisit maupun eksplisit. Ini saya parafrase menjadi sejarah ekonomi berhak ditulis siapa saja termasuk orang di luar. Dua disiplin itu menguasai kaidah penelitian ekonomi di sejarah. Sejarawan yang akan menulis sejarah ekonomi harus menguasai konsep ilmu ekonomi meskipun sederhana seperti makro mikro ekonomi, pembangunan, inflasi, devaluasi, agio, upah, gaji, biaya pemasaran, bunga, nilai tambah, harga dan sewa yang harus dikuasai. Selanjutnya yaitu saya mengambil kutipan dari jurnal Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, yaitu dengan penjelasan sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu sosis berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara mengenai kawan, teman, atau masyarakat sekalian. Ungkapan ini diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positif dengan Auguste Comte. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para pakar, ilmu ini berfokus pada pengetahuan berkaitan dengan masyarakat. Dan saya parafrase menjadi pendekatan ilmu sosiologi dan ilmu sejarah adalah fungsionalisasi. Sosiologi mengarahkan pengkaji sejarah pada pencarian arti yang dituju oleh tindakan individu berkenaan dengan peristiwa kolektif. Sosiologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang gejala, struktur sosial, perubahan sosial, sedangkan tujuan daripada ilmu sosiologi dengan meningkatkan daya kompetensi manusia dan merelevansi dirinya dengan lingkungan, penyesuaian diri dengan lingkungan di mana masyarakat tersebut hidup merupakan harapan prioritas dan menjalani kehidupan dan menghadapi permasalahan. Selanjutnya masuk pada bagian bab 4. Pada paragraf ini saya mengambil dari situs resmi website UKM Masyarakat Pengrajin Bengkulu. Sini dengan penjelasan ini, lalu selanjutnya selanjutnya yaitu saya ada mengutip dari jurnal yang berjudul Traditional Development Theories Have Failed to Address the Needs of the Majority of People
at grassroots level with reference to GAD dengan first statement yaitu development in the third world was expected to be an admitative process in which the less developed countries gradually assessment the qualities of the industrial nation by increasing gross level of savings and investments, both internal and external, private and state, until the economy reaches a take-off point into self-sustaining development. Dan telah diartikan dan diparafrase menjadi peran masyarakat dalam mengembangkan batik sejalan dengan konsep perkembangan dari Abu Dia, yaitu masyarakat menjadi objek yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan serta pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan selanjutnya saya mengutip dari jurnal Renalis mengenai batik Basure dengan kutipan awal, batik Basure dibuat dalam bentuk produk praktis yang berorientasi pada kebutuhan masa kini dalam berbagai bentuk seperti tas, hiasan dinding, sarung, bantal, kursi, jilbab, baju, kantor, dan kegunaan lainnya. Batik Basure di Kota Bengkulu ini bentuknya berbeda dengan kerajinan batik lainnya karena terdapat motif sendiri yaitu batik kaligrafi dan flora fauna yang disesuaikan dengan alam. Dan diparafrase menjadi produk-produk tersebut muncul setelah adanya gaya modern kontemporer dengan gabungan dari motif batik Basure, seni batik Basure kontemporer, latar belakang kain seringkali bercorak, kemudian ditutup dengan motif kaligrafi, pohon kehidupan dan bunga rapisi yang menutupi seluruh permukaan kain. Batik tidak lagi dibuat dengan cara samping lama, melainkan dengan menggunakan mesin kekinian yang dikenal dengan printing. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa gambar yang saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini beberapa gambar ini saya kutip, saya ambil dari buku yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul Kain Basure Bengkulu, proses makna motif dan perkembangan motif kreasi, dan diterbitkan oleh Museum Negeri Bengkulu tahun 2020. Selanjutnya yaitu kutipan dari jurnal yang berjudul Analisis Fungsi Pakaian Karnaval di Yogyakarta menurut Roland Bernays dan Fungsi Seni Edmund Bergman. Dengan kutipan awal, setiap karya seni yang diciptakan dan disajikan kepada penonton dalam gagasan Bergman memiliki beberapa fungsi. Karya pribadi atau kelompok akan berbicara mengenai pemikiran dan konsep yang tertera dan dikemas untuk menyampaikan pesan-pesan. Dan diparafrase menjadi dasar orientasi jelas bahwa seni batik Islam sering melayani berbagai aplikasi umat sehari-hari. Menyatakan bahwa salah satu peran sosial seni kriya adalah karya seni yang dirancang untuk dilihat dan digunakan hingga dimanfaatkan, khususnya dalam setting publik. Dengan tujuan sosial dari barang-barang seni batik sudah digunakan juga dengan menghubungkan seni kehidupan yang berkaitan dengan perbedaan barang-barang apa yang dibutuhkan masyarakat. Baiklah, demikianlah pemaparan kompilasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata ataupun hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
kepada Pak Pak Reza sebagai Kapoldi dan Pak Syarifudin sebagai pembimbing skripsi saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan kompilasi ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.